Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas siapa dan yang mana diri kita sebenarnya. Siapa dan yang mana diri kita sebenarnya yang harus kita kenal. Seperti disyaratkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Pembahasan ini kalau nggak salah sudah 3 kalinya ini, kalau nggak salah ya. Saya juga pernah membahas sekitar 2 tahun yang lalu. Saudara, kita sering mendengar dari para guru-guru kita, guru-guru tasawuf, istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Yang jadi pertanyaan, insya Allah kita bongkar, mana diri yang sebenarnya yang harus kita kenal? Bukan jasad, bukan. Karena jasad kita ini adalah satu petunjuk atau bacaan untuk mengenal diri yang sejati. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita berpandangan kita mengenal jasad, bukan. Jasad ini berubah-ubah. Bayangkan, bisa dari bayi naik menjadi dewasa, naik lagi menjadi orang tua, bisa berubah-ubah. Lalu yang mana diri kita yang harus kenal? Diri yang harus kita kenal ini, ruang kosong ini. Ruang kosong inilah yang disebut Allahu nurus samawati wal ardi. Allah cahaya meliputi langit dan bumi. Subhanallah. Inilah yang dimaksud dalam istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Inilah diri kita sebenarnya. Di mana kita menghadap, pasti terlihat. Kita tidak bisa melihat sesuatu sebelum melihat ini. Ruang kosong ini. Ruang kosong ini adalah ruang yang disebut tak terbatas. Ini juga disebut jauh, tidak berjarak, dekat, tak tersentuh. Coba saudara perhatikan napas. Napas kita ini keluar masuk dari mana? Ya dari sini masuk, keluar kembali lagi. Dan ini juga disebut roh, segala yang berroh. Di sini kita semua bernapas.
Kalau nggak ada ini, kita tidak bisa bernapas. Dari napas ini, saudara, penghubung antara diri yang tak terbatas dengan diri yang sejati yang ada di dalam diri kita, di dalam jasad ini. Penghubung naik turun. Nah, sebenarnya napas ini naik turun atau keluar masuk, sebenarnya dia itu membawa satu pesan. Ada pesan-pesan khusus yang dibawa naik turun. Karena napas ini juga disebut utusan Allah. Dari Allah kembali lagi ke sana, dari Allah kembali lagi ke sana. Supaya kita jangan salah memahami diri yang mana yang harus dikenal. Inilah diri kita. Kalau kita sudah betul-betul bisa menyatu dengan alam ini, ruang kosong ini, subhanallah. Inilah diri yang disebut para guru-guru kita tidak bisa ditangkap dengan akal. Kalau seandainya tidak ada jasad ini, saudara, kita tidak akan pernah mengenal ruang kosong ini. Itulah sebabnya jasad ini diciptakan sebagai petunjuk atau bacaan untuk mengenal alam raya ini. Dan perlu juga saya jelaskan, yang alam ini dikasih nama alam itu tidak semerta-merta dikasih begitu saja. Ada maknanya alam. Allah Muhammad. Inilah sumber kehidupan segala sesuatu. Inilah yang disebut hayat. Yang menghidupkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Subhanallah. Napas, perhatikan napas masuk dari mana? Dari sini, dari ruang kosong ini. Masuk, kembali lagi, masuk, kembali lagi. Jadi napas ini penghubung antara diri yang tak terbatas dengan diri yang ada dalam diri kita. Ini juga disebut roh. Inilah yang dimaksud ketika kata Allah, kami tiupkan roh. Roh ini ditiup masuk setelah di dalam. Bukan lagi disebut roh. Disebut jiwa. Setelah dia bisa memilih, disebut akal. Setelah dia menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, disebut nafsu. Subhanallah. Ketika dia berkuasa disebut kodrat. Ada yang bertanya kepada saya, apa perbedaan roh dengan nafas? Dan ada juga bertanya, apa perbedaan roh dengan nyawa atau jiwa? Secara hakiki satu. Tapi setelah dia bertempat masing-masing, dia memiliki nama masing-masing. Seperti misalnya ketika dia merasa, sebut hati. Ketika dia menghendaki sesuatu disebut nafsu. Subhanallah.
Jadi, tetapi saya sedikit menjelaskan di sini karena ada sebagian guru kita menjelaskan bahwa roh, maaf, jiwa dengan nyawa beda. Kalau dalam saya pelajari, jiwa itu ya nyawa sebenarnya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada bahasa nyawa, yang ada jiwa. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.